Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sigma. Kali ini kita akan membahas soal TWK CPNS, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Soal pertama, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Jawabannya adalah C. 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada saat sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A28, B35, C36, D1 ayat 3, E1 ayat 1. Jawabannya adalah D, pasal 1 ayat 3. Dalam bab 1 bentuk dan kedaulatan, yaitu pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A19 ayat 3, B20 ayat 1, C21, D22A, E22B. Jawabannya adalah A. 19 ayat 3. Dalam UUD 1945 pada bab 7, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Selanjutnya, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A31 ayat 1, B31 ayat 2, C31 ayat 3, D31 ayat 4, E32 ayat 1. Jawabannya adalah A. 31 ayat 1. Pada bab 13, yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 5. Tugas TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A30 ayat 1, B30 ayat 2, C30 ayat 3, D30 ayat 4, E30 ayat 5. Jawabannya adalah C. 30 ayat 3. Dalam pasal 30 ayat 3 dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 6. Peraturan mengenai perundangan
masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Diatur pada A. Pasal 36, B. Pasal 37, C. Aturan peralihan Pasal 1, D. Aturan peralihan Pasal 2, C. Aturan peralihan Pasal 3. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan Pasal 1. Dalam aturan peralihan Pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang adalah isi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yaitu pada A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 2, E. Pasal 3 ayat 1. Jawabannya adalah C. Pasal 2 ayat 1. Dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berlandaskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, diatur pada A. Pasal 28, B. Pasal 29 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 32. Jawabannya adalah B. Pasal 29 ayat 1. Dalam Pasal 29 tentang agama ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 9. Bunyi Pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Setiap warga negara berhak mendapat pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya. C. Negara menyaring kebudayaan asing yang masuk ke dalam budaya nasional. D. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. E. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jawabannya adalah D. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1 isinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada pasal A. 33 ayat 1, B. 34 ayat 1, C. 35, D. 36, E. 36A.
Jawabannya adalah B. 34 ayat 1. Pasal 34 ayat 1 adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.